Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Handayani, bertemu lagi dengan saya Restu Apriliani, guru Mapel OTKKU atau Otomatisasi Tata Kelola Keuangan di kelas 11 OTKP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran OTKKU kelas 11 melalui video berikut ini. Semoga dapat menyimak dengan baik. Sebelumnya kita pernah membahas tentang memahami ruang lingkup administrasi keuangan. Ini masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu sekarang mengenal anggaran perusahaan. Nah, di dalam perusahaan kita juga harus mengenal anggaran perusahaan itu apa aja. Yang pertama, ini ada fungsi dan kegunaan anggaran perusahaan. Di dalamnya kita bisa melihat fungsi dari kegunaan anggaran itu. Yang pertama, ada anggaran sebagai pedoman kerja, yaitu sebagai pedoman dalam memberikan arahan. Nah, mengapa harus adanya arahan? Karena itu adalah sebagai target untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi kalau ada arahan atau ada target, kita akan mencapai suatu tujuan yang akan kita raih di dalam perusahaan. Lanjut, yang kedua adalah anggaran sebagai alat pengordinasian kerja, yaitu sebagai alat manajemen. Maksudnya adalah orang yang mampu mengordinasikan kerja seluruh bagian perusahaan. Jadi tiap bagian perusahaan itu diharapkan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dan sinergis dalam upaya mendapatkan target tertentu di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, ada anggaran sebagai alat evaluasi anggaran, yaitu salah satu alat ukur dari kinerja perusahaan. Jadi, mengapa anggaran adalah sebagai alat evaluasi kerja? Karena anggaran itu digunakan sebagai pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan. Contohnya seperti ini. Anggaran digunakan sebagai pembanding tugas dan kewajiban karyawan. Nah, jadi kita kelihatan tugas karyawan yang dulu dan sekarang tuh baik atau tidak. Tuh, jadi bisa dibandingkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian anggaran. Namun, kita harus mengetahui dulu anggaran yang baik itu seperti apa. Yang pertama, kita harus melingkupi seluruh kegiatan perusahaan sehingga fungsi-fungsi anggaran dapat berjalan dengan benar sesuai harapan. Anggaran yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan disebut pula anggaran menyeluruh atau comprehensive budget. Nah, ini adalah bagian-bagian anggaran. Yang pertama ada anggaran penaksiran, yaitu anggaran yang memuat seluruh taksiran kegiatan perusahaan. Jadi maksudnya itu adalah kegiatan perusahaan yang dilakukan seluruh dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada anggaran variabel, yaitu anggaran yang memuat tentang tingkat perubahan biaya-biaya, mau perubahan secara langsung dan mau perubahan secara tidak langsung. Yang ketiga, ada analisis statistika dan matematika pembantu, adalah dilakukan terutama dalam tahap mengelola data informasi. Nah, maksudnya pada analisis ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap realisasi penyusunan anggaran yang dimuat dalam anggaran komprehensif agar
ketepatan metode analisis yang digunakan dapat diketahui, diperiksa ulang, dan dinilai. Yang terakhir, ada laporan anggaran, yaitu laporan tentang realisasi penggunaan anggaran. Nah, diadakannya laporan anggaran ini supaya pihak manajemen dapat mengetahui dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi, baik penyimpangan secara negatif ataupun yang positif. Jadi berdasarkan hasil dari analisis laporan keuangan ini dapat diketahui penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan anggaran ini sangat bermanfaat untuk merumuskan kebijakan keuangan di masa yang akan datang. Sekian video mata pelajaran OTKKU kelas 11 di OTKP. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.